Assalamualaikum semuanya. Jadi kita di sini akan berdiskusi dengan salah satu pengelola desa wisata, yakni di Desa Wisata Jawa Menyimak. Saya Maharani Anggreni dengan rekan saya. Saya Intan Maharani. Saya Dejo Zaharjuna Davi. Jadi sebelum kita mulai mungkin sesi ngobrol sih ya Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Dian. Kebetulan saya bersama teman-teman itu mengelola kelompok Jawa Kelima. Kemudian nanti sebenarnya kami tujukan itu untuk menjadi salah satu tujuan wisata di desa kami. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi ngobrol yang lebih spesifik ya guys. Mungkin Mas Davi bisa dimulai dari Mas Davi dulu. Untuk pertanyaannya Bu, yang berkaitan dengan komunitas, itu bagaimana komunitas pecinta tanaman hias dapat mendukung promosi Java Global? Ya, kami di kelompok itu beberapa pernah menyelenggarakan kegiatan yang mengundang banyak masyarakat luas ya, yang tentu saja untuk memperkenalkan produk kami, yaitu produk tanaman aglonema, tanaman hias aglonema pada masyarakat luas. Bentuknya adalah seperti festival, disebut juga festival Java Aglonema. Sudah 2 kali kami menyelenggarakan itu. Memang tujuannya adalah untuk mengenalkan aglonema, tanaman aglonema yang kami budidayakan kepada masyarakat. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut, mungkin sebenarnya apa sih Java Aglonema itu Bu? Bisa dijelaskan Bapak sebenarnya? Oke, Java Aglonema adalah satu kelompok tani yang kami membudidayakan tanaman hias aglonema, dan kami sudah berdiri sejak tahun 2021 sekitar itu ya, 2021 sekitar itu ya. Di kelompok kami terdiri dari masyarakat, anggota masyarakat ya. Anggotanya adalah masyarakat di lingkungan desa kami, dan memang tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke. Lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang Java Global? Jadi di dalam pameran itu biasanya kami ada semacam coaching klinik gitu ya. Jadi semacam pelatihan bagi masyarakat yang menginginkan untuk belajar budidaya aglonema. Dan di situ kami mencoba mengenalkan bagaimana budidaya aglonema, bagaimana potensinya. Pelatihan itu tuh dari luar ke desa ini atau dari pihak Java Aglonema yang mengundang pelatihan? Jadi kalau pelatihan itu ada 2 macam ya. Jadi kami pernah diundang untuk memberikan pelatihan di beberapa tempat gitu. Kemudian kalau yang di pameran itu kami memang invite ya. Jadi siapa yang ingin belajar gitu bisa belajar di situ. Ada juga dari beberapa teman-teman dari beberapa universitas yang juga belajar untuk budidaya. Untuk rentang waktunya untuk melakukan pelatihan itu ada misalnya minimal sebulan sekali atau ya tergantung masyarakat gitu. Iya, kalau untuk pelatihan sebenarnya 1-2 hari sudah cukup ya, 1-2 hari sudah cukup. Hanya mungkin memang kalau misalnya mereka ingin didampingi itu kami bisa mendampingi sampai misalnya kan di perjalanannya tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang tidak selesai di 1 hari itu ya, atau ada perkembangan kasus atau apa begitu. Nah itu kita bisa mendampingi. Ya. Lalu seberapa besar peran komunitas dalam membangun loyalitas konsumen Java Global? Iya, untuk itu tentu saja kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan ilmu kami yang semaksimal mungkin kepada mereka. Juga kami berusaha untuk membuat atau mengusahakan tanaman ini menjadi layak untuk dijual dan bagus gitu. Karena dengan begitu tentu saja mereka akan kembali lagi.
Kalau selama ini, selama penjualan, apakah pernah ada komplain atau waktu ketika dibeli masih bagus nih ternyata ya. Lalu ketika di rumah kok jadi gini ya? Pernah nggak sih kalau kayak gitu? Sampai saat ini nggak? Belum ada. Nah, sampai saat ini. Jadi mungkin karena jenis tanaman yang karena mungkin perawatannya memang sederhana ya, pakai cukup di air gitu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak keluhan. Di sini perannya pemerintah buat mendukung sama membudidaya Java di Java Aglonema ini seperti apa? Kalau untuk peran pemerintah selama ini memang ada dukungan infrastruktur ya, dukungan dana kemudian diwujudkan dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk kandang kelompok, kemudian juga joglo itu semacam base camp kami lah ya, ya. Juga untuk kegiatan menunjang kegiatan kami itu dari pemerintah. Kemudian selain itu kami juga mendapat bantuan dari pemerintah kelurahan kalau nggak salah itu berupa satu armada Fiat gitu. Itu untuk mobilitas ya di kelompok gitu ya, pengiriman dan sebagainya. Kemudian selain itu kita juga diberi ruang gitu ya untuk mengenalkan aglonema ke masyarakat luas. Kalau misalnya pemerintah itu ada bantuan buat sertifikasi untuk mengelolanya itu ada nggak? Kalau sertifikasi itu biasanya dilakukan oleh Departemen Pertanian dan itu kalau di tempat kami belum ya. Belum. Kalau tempat kami enggak, belum. Mungkin di pengembang besar atau di petani besar atau di itu penyilang ya mungkin ya. Tapi kalau di tempat kami itu. Berarti kan ini maksudnya di dinas pertanian ya Bu. Kalau dari dinas pertaniannya itu ada support apa buat desa wisata ini? Kalau dinas pertanian kemarin ada pelatihan pada kami, pelatihan bisnis ya, semacam kami diajari bagaimana bisnis plan seperti itu. Kemudian itu support infrastruktur dan dana. Berarti cukup terbuka ya Bu, maksudnya dari pemerintah sendiri ke Java Aglonema. Iya. Tapi sebenarnya tuh dengan desa wisata ini tuh kayak diutus disuruh atau emang dari sini mengajukan buat pengen membudidayakan gitu? Iya, memang awalnya ada ide itu berasal dari masyarakat ya, dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Mereka mengawali dengan ide pembudidayaan aglonema, tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat begitu ya. Kemudian setelah kelompok ini berkembang, ternyata Dinas Pertanian kemudian tertarik untuk mengembangkan gitu. Ya. Jadi mereka mendatangi kami untuk kemudian mengembangkan apa yang sudah ada. Apa karena mungkin belum ada desa wisata Indonesia jenis ini di Jakarta? Iya, kalau untuk aglonema memang baru di sini ya saya kira ya. Tapi kalau untuk yang tanaman jenis lain kurang tahu ya. Mungkin sudah ada, tapi kalau aglonema yang baru. Kalau di desa wisata ini tuh ada ini nggak Bu, semacam akun sosial media di Instagram atau apa buat promosi? Ada akunnya untuk di IG ada, di Facebook ada, di TikTok ada, saya kira ada, cuman saya belum tahu itunya akunnya. Kalau dari Facebook ya mungkin itu kayak jangkauannya itu sudah seberapa jauh dari Facebook? Ya, karena memang kami mengenalkan ya, tentu saja kita berusaha untuk terus update ya, cuman memang belum terlalu signifikan karena memang kami kan baru bisa menjual tanaman itu kan awal tahun ini gitu ya. Jadi masih dalam tahap. Berarti selama ini para penjual itu tahu kalau di sini tuh bisa menjual bibit atau tanaman aglonema itu dari mana? Ya, dari awalnya iya, baru mungkin share nomor telepon jadi ini. Kalau berarti kok misalnya berarti itu
beberapa berarti beberapa pihak ya, beberapa kelompok ya Bu yang mengelola gitu. Berarti kalau mau beli tinggal menghubungi nomor yang apakah Iya, ada bisa langsung ya. Jadi biasanya ada pembeli yang datang langsung ke kandang gitu. Tapi sebenarnya desa wisata ini tuh tujuannya buat edukasi, wisata edukasi gitu ya Bu. Cuman kalau misal ada wisatawan atau turis yang pengen lihat-lihat itu, menurut Ibu tuh ini udah cukup layak atau belum? Kalau cuma buat berkunjung, kalau selain edukasi gitu. Sebetulnya masih harus dikembangkan. Kalau menurut saya masih harus dikembangkan ya, karena memang kan kita kalau desa wisata apalagi yang sifatnya tanaman spirit, kita harus punya showroom yang harus bisa dipamerkan ya ke para pengunjung begitu. Jadi memang untuk beberapa hal masih harus dikembangkan. berarti dari 2021 sampai sekarang 2025 kan sudah 4 tahun. Itu pihak mana saja Bu yang sudah kerjasama dengan Agrolima ataupun kebalikannya? Ya, dari tentu saja di Dinas Pertanian, kemudian ada dari universitas, beberapa universitas seperti UPN, UGM itu mereka pernah datang ke sini untuk belajar budidaya. UB juga pernah gitu, untuk budidaya dan sistem marketingnya, sistem bisnisnya juga kita belajar. Ada juga dari kelompok tani Agrolima dari Magelang juga pernah datang ke sini untuk ya sharing lah. Kalau menurut Ibu sebagai salah satu pengawal kelompok Agrolima itu mengapa sih Agrolima itu perlu bekerja sama dengan pihak-pihak seperti kayak pemerintah, terus universitas ataupun pengelola yang dari daerah Magelang kan Jadi, jauh ya. Ya karena kita membutuhkan ekspansi pasar ya, kita butuh pasar seluas-luasnya gitu untuk memarketkan produk kita. Gitu. Tapi kalau menurut Ibu, kalau dari pemasaran nih, dari segi pemasaran di based on sosial media lewat marketplace online itu tuh menurut Ibu tuh udah berjalan belum? Maksudnya udah yang sejalan itu? Beberapa teman sudah. Oh, jadi ini maksudnya personal ya? Ada yang personal gitu ya. Untuk penjualan beberapa teman memang sudah mengawali dari awal gitu ya, untuk menjual secara online gitu. Dan itu cukup bagus untuk teman-teman yang terbiasa. Jadi aku kira tuh awalnya kalau misalnya jualan online itu kayak dijadiin satu gitu. Betul. Ya, itu memang salah satu proyeksi kita, memang salah satu target kita. Jadi kayak mungkin iya tetap ada beberapa kelompok, tapi penjualannya itu dijadikan satu, betul. Iya. Tapi memang ada rencana untuk seperti Iya. itu ya. Mungkin karena pengelolanya lebih enak. Terus kalau misalnya di satu kelompok itu misalnya belum tumbuh atau bibitnya kurang baik, bisa diberikan dari kelompok lain. Betul. Dan secara harga kan kita bisa atur ya. Jadi bisa. Berarti kalau sekarang itu penjualannya masih per kelompok aja, Masih perorangan. Dulu pernah sekali kita menjual bersama-sama. Itu juga pernah. Kalau itu bagi keuntungannya gimana Bu? Kalau yang barang-barang gitu? Barang-barang ya nanti kita tentukan harganya dulu. Kemudian nanti ada share ke kelompok. Dia kan udah kalau kerjasama kan bisa sharing pengalaman juga gitu. Tapi kalau dari segi relasi atau mungkin jadi kenal itu ada nggak? Misalnya setelah ada kerjasama atau pelatihan dari Dinas Pertanian, terus kemudian Dinas Pertanian tuh mendapatkan kontak, oh ini loh orang yang bisa dihubungi di pertanian dan bisa diajak kerjasama untuk selanjutnya. Iya bisa, ya ada. Ada kita dari Departemen Pertanian itu kita pernah mendapatkan semacam project ya untuk melakukan pelatihan di beberapa RT di Godean. Itu cukup banyak kok, sekitar 40 RT itu di Godean. Tentu saja dari situ kita bangun relasi dengan para peserta, dengan Dinas Pertanian juga gitu.
Berarti kayak ya hubungan simbolisme, Iya. mutualisme. Iya. Berarti manfaat yang dirasa ketika online yang bersama dengan berbagai pihak itu dirasakan ya Bu? Iya. Dari segi relasi, Iya. kemudian sharing pengetahuan, terus kemudian mungkin dari relasi itu menjurus ke mungkin lebih ke bisnis juga ya. Betul. Terus tadi ngomongin tentang bisnis, apakah sudah ada rencana untuk memperlebar jangkauan Bu selain karena dari masih mulut ke mulut, terus kemudian masih berbasis kelompok yang masih sendiri-sendiri? Ya, kami mengikuti semacam event-event yang diselenggarakan pemerintah daerah di pemerintah kelurahan gitu ya. Kemudian kami juga mengikuti teman-teman dari Jawa itu secara rutin mengikuti kontes aglonema gitu ya, diselenggarakan di beberapa kota gitu. Jadi kayak giliran gitu ya. Jadi teman-teman dari beberapa teman dari aglonema Jawa ada yang ikut mengikuti secara rutin ikut. Kalau seperti itu. Di Jogja dan Sleman sendiri itu apakah ada pernah bekerja sama dengan toko tanaman hias sebelumnya Bu? Belum. Belum. Tapi bisa masuk nggak ya? Bisa sih. Kita bisa mengenalkan sebetulnya, bisa mengenalkan bahwa ini loh ada tanaman lain begitu ya, tanaman yang mungkin sebagai alternatif gitu ya yang selama ini dipakai. Selama ini sama kurun waktu 4 tahun ini penjualannya berarti yang membeli itu dari petani yang mau menjualkan langsung atau seseorang yang memang suka aja sama aglonema? Ada yang memang pecinta, kemudian ada yang dia adalah pedagang gitu. Jadi dia memang seperti seperti kulak gitu ya, kulak itu petani kemudian untuk dijual lagi di tempatnya. Jadi awal tahunnya kula itu juga dari mana? Dari mulut ke mulut? Iya, karena kan beberapa teman yang sudah jualan, yang sudah lama itu kan punya langganan gitu kan. Nah, itu mereka kemudian memperkenalkan teman-teman yang lain gitu. Berarti cukup rutin ya kalau ada yang mengambil dari sini? Iya, cukup. Ya lumayan. Nah, gitu. Kira-kira kalau dalam 1 bulan, kira-kira berapa kali yang dagang itu bisa ngambil di sini? Enggak sih, kalau tergantung musim tidak ya. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah ketersediaan barang gitu. Iya, karena seringkali yang bisa jadi yang diinginkan tidak ada gitu ya, jenis yang diinginkan tidak ada, atau mungkin stoknya yang cuma sedikit gitu kan kita nggak bisa melepas semua ya, harus ada indukan yang ditinggal gitu untuk dibudidaya. Jadi melihat dari situ cukup banyak minat ya, bukan kayak pasar yang mau mengambil aglonema. Iya, masih ada. Tadi kan di sini kan akses utamanya itu aglonema ya Bu ya, kayak daya tarik utamanya. Cuman bakal ada planning nggak atraksi penunjang lainnya biar kalau misal biar nggak bergantung sama aglonema ini tuh, kira-kira ada plan buat tambahin penunjang lainnya gitu nggak? Kalau penunjang untuk di varietas tanaman mungkin belum ada ya, karena memang kita basicnya aglonema gitu. Tapi kalau kita mengadakan acara dan unsur penunjang itu ya semacam UMKM yang ada di sekitar kita. Itu seperti apa Bu? UMKM yang di lingkungan kita ya. Jadi seperti kemarin kita mengadakan festival itu kita mengundang mereka untuk membuka lapak di festival itu. Dan itu ada sekitar 40 UMKM. Usaha kecil. Kan semisal nih ini aglonema, terus kemudian ada yang dari Magelang itu, apa sih yang membedakan desa wisata Java Aglonema ini dengan mungkin kelompok desa wisata aglonema yang nanti bakalan muncul yang mungkin entah di tahun-tahun berikutnya? Yang membedakan apa ya? Mungkin yang masih sampai sekarang ini ditonjolkan, kenapa kok harus pedagang itu harus beli, dan kenapa wisatawan tuh harus ke aglonema sendiri? Ya, kalau di Jogja tentu saja karena kita masih satu-satunya ya, saya kira satu-satunya. Jadi mungkin kita bisa itu jadi menjadi satu seperti ya, menjadi poin bagi kita untuk bisa mengundang visitor ya, pengunjung begitu. Nah, kalau
dibandingkan dengan teman-teman nanti yang akan membuka mungkin relatif sama sekitar. Kalau misal dari kayak perguruan tinggi itu mereka pernah kayak nyumbang pelatihan ke sini atau gimana? Kalau pelatihan dari perguruan tinggi waktu itu belum ada ya. Kalau yang bisnis plan itu dari dinas pertanian sih. Kalau dulu memang pernah ada tawaran untuk membuat seperti apa ya, kultur jaringan. Nah, tapi kok saya mendengar itu sulit ya. Jadi agronema yang kami ajukan itu sulit untuk kultur katanya. Kami belum mendapatkan hasilnya. Tapi di sini pernah menjadi objek riset atau penelitian dari universitas gitu? Secara itu enggak terlalu sih. Jadi ada sih teman-teman yang datang magang gitu ya. Mereka belajar budayanya, kemudian mereka belajar ya segala hal ya yang berkaitan dengan agronema gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa khususnya jurusan pertanian itu sudah pernah nggak sih Pak belajar di sini? Sudah pernah. Jadi kalau yang seperti dari UGM dan UPN itu kan pertanian, mereka magang di sini selama beberapa minggu. Jadi mereka belajar bagaimana membudidayakan, bagaimana ya yang semua yang berkaitan, entah media tanamnya, entah cara pemupukannya, entah pengendalian tanamnya dan sebagainya. Mereka belajar sih. Jadi kalau untuk dari pihak universitas itu belum ada ya membantu buat mengembangin varietas tersebut. Belum kalau pengembangan varietasnya. Mereka sebatas belajar Ya. cara budidayanya Iya. belum sampai yang bikin Baru gitu ya? Belum. Karena itu butuh waktu ya, butuh waktu yang cukup lama. Kalau mau belajar agronema sendiri dari mulai awal sampai dengan mungkin tumbuh itu kira-kira berapa sih waktu yang efektif? Kalau hanya untuk budidaya saja sebetulnya nggak lama sih ya. Jadi kan kita nanti mempelajari medianya, mempelajari cara potongnya, mempelajari perawatannya dan sebagainya. Itu nggak lama gitu. Tapi memang untuk bisa sampai kemudian dia tumbuh ya itu sekitar 1 bulan. Nah, jadi dari potong kemudian ditunggu sampai dia tumbuh itu kira-kira 1-2 bulan. Kalau misalnya ada wisatawan ya sebenarnya orang awam yang ingin belajar agronema, kira-kira berapa hari ya atau apakah 1 hari itu cukup Bu untuk sekedar tahu secara dasar ini? Cukup 1 hari cukup. Bahkan kita kemarin pelatihan itu sekitar 3 jam lah. 3 jam. Mulai dari pemotongan. Kalau misal jadi ini ya buat jadi kan masih di sini masih batas edukasi gitu. Nah, kalau misal buat pajangan-pajangan itu kan masih pengembangan ya. Saya tertarik ini sih Bu, kalau misalnya nih kami ini membuat sebuah paket wisata untuk khususnya kan ini kan termasuk mungkin minat khusus ya. Mungkin biaya berapa sih yang perlu dikeluarkan untuk belajar secara dasar agronema ini? Kan Dasar ya. Kemarin kita untuk kelas sekitar 3 jam itu sekitar 100.000. Sudah 100.000. Sebenarnya kita sudah merencanakan ya, sudah punya beberapa program pelatihan gitu. Ada yang short course, ada yang 1 hari, kemudian ada yang 2 hari gitu, yang course gitu. Kita sudah rank materinya, biayanya itu sebenarnya sudah ada. Berarti dengan mungkin bisa dibilang 100.000 lah, kita bisa belajar dari awal dasar nih. Iya, dari dasar. Itu basic pengenalan ya. Cara merawatnya gitu ya Bu. Tapi paket itu udah mulai dijual belum Bu? Paket itu sudah kemarin waktu festival kita udah jual. Itu berarti maksudnya lebih ke pelatihan sih mungkin kayak bahasanya. Pelatihan, iya, pelatihan. Ini maksudnya wisata edukasi. Iya khusus. Kalau selama ini yang berminat itu apakah dari mungkin sekolah atau ada kayak ibu-ibu PKK yang memang mau belajar atau malah dari suatu komunitas gitu? Ya, kalau kemarin yang ikut pelatihan itu memang random ya. Jadi
Kalau yang pelatihan di festival yang kita sekarang di festival memang masyarakat secara umum, tapi khususnya itu memang pecinta aglomera dan mereka yang ingin mengikuti budidayanya. Tapi pernah juga kami memberikan pelatihan untuk ibu-ibu muslimah, muslimah, Iya, muslimah itu pernah. Tapi kebanyakan mayoritas itu dari akademisi gitu. Enggak juga sih, enggak juga. Jadi masyarakat secara umum. Kalau misal yang anak UGM atau UPN kesini itu berarti mereka beli paketnya atau gimana? Oh enggak, kalau mereka kan magang ya, jadi mereka tidak membayar, mereka belajar aja. Oh, belajar aja. Dan membantu apa ya untuk prakteknya mereka memang ditempatkan di kandang gajah yang beberapa minggu itu atau di BUMDes gitu. Mereka membantu belajarnya langsung gitu, jadi mereka praktek langsung bisa. Kalau untuk ini kan sudah ya kurang lebih 4 tahun lah Ibu. Ibu. Ini aja kembali aja ke mana? Ke pertanyaannya yang di Yang Kayaknya udah semua ya. Udah semua ya. Iya. Ntar dikat begini dikat. Iya. Jadi ini akademisi apakah ikut membantu mengembangkan teknik budidaya? bisa lah. Ya, mungkin lebih ke punya akademisi ya, karena mungkin budaya ada kontennya. Ya, itu boleh. Kalau untuk kan kerjasamanya sama pemerintah terus dinas gitu, itu ada apa impact-nya itu seberapa besar gitu buat desa wisata di sini? Impact-nya ya tentu saja kita diakui karena memang sudah kita secara legal formal juga ada gitu ya. Jadi di kelompok kita diakui secara legal oleh pemerintah, kemudian kita mendapatkan yaitu kita mendapatkan proyek seperti pelatihan di beberapa tempat gitu dan bantuan-bantuan yang lain untuk pengembangan kelompok. Cuman kedepannya bakal sertifikasi nggak Bu? Ada desa wisata? Sertifikasi, ada ya sertifikasi desa wisata ya? Oh ada. Ada ya? Kayaknya. Tapi sebenarnya aku sebelumnya tuh kayak kamu itu mereka kayak di kayak yang lebih Itu mungkin kayak mungkin pihak luar yang mau mengakui gitu ya, apa bisa gitu ya? bukan Atau mungkin itu semacam penghargaan, mungkin penghargaan seperti itu. Kalau tadi kan mungkin banyak yang dari akademisi, misalnya Universitas Gadjah Mada, terus UPN. Kira-kira metode apa yang dapat dilakukan akademisi kayak universitas tadi untuk membantu petani untuk memahami teknik budidaya yang lebih efisien? Ada nggak sih? Kalau untuk teknik budidaya itu memang kami menggunakan teknik yang distandarkan oleh kelompok gitu. Kemudian dikembangkan atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi memang kami sudah punya metode sendiri, sudah punya teknik budidaya sendiri, tapi ya itu kan agak berbeda ya. Jadi kandang yang satu dengan kandang yang lainnya itu meskipun tanamannya sama tapi butuh perlakuan yang berbeda kadang-kadang gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi tanamannya masing-masing. Tapi basicnya kami sudah punya standar. Kalau selama ada mungkin mahasiswa yang magang terus di sini tuh mereka ada kayak masukan atau ilmu yang mereka dapat di universitas kemudian disalurkan di sini gitu. Kalau itu selama ini saya tidak bersentuhan langsung dengan teman-teman itu ya. Jadi mungkin ada gitu, saya kira ada karena mereka juga belajar tentang hal itu ya. Saya kira ada, cuman mungkin informasinya saya belum tahu. Tetapi kemarin menarik ya, ada anak UPN yang magang di sini, dia belajar budidaya di sini, dia mengembangkan sendiri di rumahnya. Iya. Langsung dipakai. Jadi di kosannya itu dia
dia beli beberapa indukan, kemudian dikembangkan di kosan gitu. Ya, saya kira cukup menarik gitu. Ini bentar, aku mau lihat. Ngecek kamera. Oke, masih ya. Fotonya mati gitu. Lebih aja. Apalagi ini? Oh, boleh ini nggak Bu minta akun Instagramnya? Kita mau lihat. Tunggu. Tapi ini akunnya itu punya apa satu kelompok atau per orang? Minimal 30 atau 35. Nanti lah bikin openingnya yang panjang tuh. Belum terlalu teraktif. Iya. Ini dia Dia kan Bu. kenapa? Ini. Kok kayak gini? Coba. Lama sih. Kenapa ini? Ini tuh. Oh, Iya. Iya. oh ini ya? Iya. Berarti ada. Tapi ini kita punya satu lagi. Berarti Nah, buat ini kalau ini Java Fest kemarin yang apa? yang ini. Yang festival. Kayak ini Bu. Buat akunnya yang tadi itu diaktifin aja buat posting-posting tanam Ya. Oke. Ini memang yang apa? adminnya itu. Sibuk semua. Berarti harus ikut admin yang anak-anak Gen Z nih. Kalau pengelolaannya Sendiri sendiri berarti berarti gimana Bu? Maksudnya gimana? pengelolaan instruktur kepengurusannya, mengurus ketika ada yang mau mengikuti pelatihan, terus kemudian mungkin yang ada di sosial media kayak Facebook, Instagram. Iya, mereka biasanya apa teman-teman yang mau belajar atau mau berkunjung ke sini atau mungkin bahkan mungkin bakul gitu ya yang mau beli itu biasanya kontak dulu bisa kontak personal lewat Pak Ketua biasanya atau sekretaris gitu, kemudian mereka yang menghubungkan mau kemana harus kemana. Kayak kalian kemarin kan kontak Pak Hanif pertama, kemudian karena Pak Hanif nggak bisa terus dialihkan ke saya. Tapi kalau di kepengurusan Ibu sebagai apa? Saya di bagian pelatihan. Ketemu Pak Hani. Ketemu Pak Hanif. Masih. Cek menurutnya. Asing. Cukup terima kasih atas informasinya. Apabila kami ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih sudah membantu kami dalam membuat tugas wawancara untuk makul ini sih. Ya, sama-sama. Nanti Semoga bermanfaat ya. Mungkin nanti sekiranya kalau kita upload di media sosial apakah bersensor kan? Ya cukup informatif sekali ya teman-teman, kita bisa tahu dalamnya itu desa-desa ternyata ada loh desa wisata yang memang fokus minatnya tuh pada tanaman hias khususnya aglonema. Nah bagi teman-teman yang mungkin memang suka dengan tanaman hias terutama aglonema, mungkin bisa datang ke sini untuk belajar ataupun sekedar mungkin yang tidak suka pun bisa sekedar mengenal atau belajar gitu ya. Lihat-lihat juga. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.